Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran di SD. Bab yang pertama tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara sistematis. Untuk evaluasi itu sendiri merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari akhir pelajaran. Kemudian, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Bab yang kedua menjelaskan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut Sudaryono, ada 4. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Kedua, evaluasi peralatan. Yang ketiga, program pembelajaran atau kurikulum. Yang keempat, evaluasi hasil belajar. Untuk ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu biasanya menjelaskan tentang sikap, kebiasaan, motivasi, minat, dan bakat dari siswa yang bersangkutan. Ada pengetahuan dan pemahaman anak didik, ada kecerdasan anak didik, perkembangan jasmani anak didik, dan keterampilan personal anak didik. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang kedua menurut Soekardi itu ada pencapaian akademik, termasuk media pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Yang terakhir ada hasil belajar. Dalam bab 2 ini, kita mempelajari tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, prinsip dasar, yaitu prinsip keseluruhan atau kekomprehensifan, prinsip kesinambungan atau kontinuitas, dan prinsip objektivitas. Yang kedua, prinsip yang perlu diperhatikan ada sahih, adil, objektif, terpadu, terbuka. Ada komprehensif, kemudian kontinuitas, sistematis, kriteria, dan akuntabel. Jadi untuk prinsip-prinsip ini digabungkan ada kontinuitas, kompresif, adil, dan objektif. Prinsip evaluasi pembelajaran itu untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan evaluasi itu harus berberi titik tolak pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, untuk bab yang ketiga itu ada fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini ada 4 yang menyebutkan mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya, di bab 3 ada tujuan evaluasi pembelajaran. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Soekardi, tujuan evaluasi pembelajaran itu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui, memotivasi belajar siswa, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling, dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Bab 4 menjelaskan tentang karakteristik evaluasi pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, objektivitas.
yaitu hal yang sangat penting agar bisa mendapatkan hasil evaluasi yang benar-benar objektif, tidak pilih kasih, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan aktual anak didik. Yang kedua ada validitas, yaitu suatu ketelitian dan ketepatan alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur akan memberikan hasil sesuai dengan besar kecilnya gejala yang diukur. Yang ketiga ada reliabilitas, adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Kemudian di bab 4 ada objek evaluasi pembelajaran. Menurut Mujiono, itu objeknya untuk memudahkan dalam memberi skor waktu yang disediakan untuk melaksanakan evaluasi. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian itu harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. Dan evaluasi itu sendiri harus bisa dipraktikkan dengan baik dari segi penggunaannya. Bab yang kelima tentang objek dan subjek evaluasi pembelajaran. Objeknya, aspeknya itu ada aspek kepribadian, aspek kemampuan, dan aspek sikap internal dan evaluator eksternal. Bab yang keenam, bab terakhir yang kita pelajari tentang penilaian dan pengukuran. Untuk penilaian yaitu koleksi data sistematis untuk mengawasi keberhasilan sebuah program atau pelajaran dalam mencapai hasil pelajaran yang diinginkan bagi siswa. Penilaian yang digunakannya itu tentang pendekatan pembelajaran yang mereka gunakan. Kalau untuk pengukuran itu sendiri adalah deskripsi tingkah laku atau karakteristik seseorang yang bersifat kuantitatif dan diperoleh berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dengan bantuan alat ukur atau instrumen khusus yang dirancang untuk tujuan pengukuran. Caranya dengan bisa pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.